ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Gimana kabar antum sekalian ikhwah, teman-teman? Alhamdulillah khair. Udah seberapa lama kita nggak bertemu kira-kira? 1 tahun, iya. Itu udah agak pergantian tahun, udah beda. 2022. Rasanya seperti lama banget ya nggak ketemu antum. Ada yang pulang kampung belakangan ini, kawan? Ada? Belum balik. Pakai ka apa pakai gha? Kalau pakai ka belum balik, kalau pakai gha belum balik. Pakai kaf belum balik. Alhamdulillah, insyaallah pada waktu balik. Karena ini kok kayaknya space-nya banyak, mungkin sebagian belum masuk atau gimana? Oh, tugas lapangan. Oh, masya Allah. Insyaallah berkah, insyaallah usahanya, insyaallah. Amin nih kayak masya Allah semangat banget. Saking sayangnya sama saudaranya itu. Baik, teman-teman, kita sekarang pada pertemuan terakhir kita membahas apa? Masalah ilmu dhon, kemudian syak, kemudian waham, jahal basit, dan jahal murakkab. Ya. Terus kemudian ilmu daruri dan ilmu nazari. Ya, betul nggak? Nah, sekarang berarti kita akan membahas apa sekarang? Yaitu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal nabinya dan berikutnya insyaallah taala. Baik, jadi teman-teman sekalian ikhwah, kita mulai dari halaman 14 ya. Betul kan ya, 14 ya? Sebentar, di sini ada yang error dari rekaman sebentar. Ya, insyaallah kita akan membahas mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil insyaallah taala sampai jam 5 sore nanti biiznillah taala. Kita mulai dari 14 setelah kita membahas tentang ilmu daruri dan juga ilmu nazari. Kemudian kita mulai perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah. Rahimakallah. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ini doa. Maksudnya semoga, doanya Syekh, doanya penulis untuk pembaca dan pembelajar kitab ini. Maksudnya semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu, yang dengannya engkau memperoleh apa yang kalian engkau minta dan selamat dari apa yang engkau selama ini hindari. Maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberimu taufik, serta menjagamu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Siapa yang bisa menjaga kehidupan kita di masa depan, ikhwan?
Nggak ada yang menjamin kecuali Allah Ta'ala yang menjaga kita. Kita nggak tahu loh besok gimana. Ada nggak yang punya teman yang sudah wafat? Ada. Tapi pernahkah kita menyangka sejak kita berteman dengan dia dulu ketika masih lebih muda dari sekarang dulu, bahwasanya beliau ini akan wafat pada tahun sekian? Nggak nyangka wafat masih muda, wafat usia sama, bahkan mungkin lebih muda, tapi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing punya teman-teman yang sudah wafat. Yang artinya kita nggak tahu masa depan gimana. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang mengerti kapan apa yang akan dia miliki esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang ngerti di bagian bumi mana dia akan mati. Ya, ada punya adik kelas juga. Ada adik kelas sana yang ketika beliau wafat rahimahullah itu syok kita sebenarnya. Ketika itu sedang tamasya liburan di masa Covid ini, ya mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan lalu sebelum PPKM atau misalnya, itu ke suatu pantai di Jawa Tengah. Lupa apa di Jogja atau di tempat lainnya, liburan sama kakaknya, sama ponakannya, sama istrinya, sama iparnya liburan. Qadarullah ada ponakannya, yaitu anaknya kakaknya, anaknya abangnya, yang terseret ombak. Ya, anak kecil, ya usia berapa gitu kan, terseret ombak. Ya, dan kemudian teman kita ini, omnya, pamannya, berusaha menyelamatkan. Qadarullah, ya. Baik yang anaknya ini wafat, tapi ditemukan, maksudnya wafat dan bisa diselamatkan jasadnya. Tapi qadarullah yang teman kita ini, adik kelas anak ini, hilang ditelan ombak, khalas. Qadarullah, wafat kemudian dan nggak ketemu, akhirnya ditemukan pada kapan gitu, ya esok harinya kalau nggak salah. Itu ada kelas kita nggak nyangka sama sekali. Atau kadang-kadang terjadi pada diri kita hampir wafat. Pernah nggak mengalami itu? Entah di jalanan hampir tabrakan atau secara logika udah kena nah, tapi Allah selamatkan. Masya Allah. Ya. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda pernah di pantai Ciletuh juga, Sukabumi, Ciletuh namanya. Di pertemuan sungai dengan laut. Ya, dan karena kita ini jahil, nggak ngerti. Kita sungainya cetek gitu kan, paling sepinggang, nggak sampai seleher lah. Makin lama namanya manusia kan seperti itu. Makin menjauh, kayaknya aman nih. Ternyata ombak laut menuju ke pantai, menuju ke daerah sungai, tapi air sungai yang di dalam itu ngalir nyeret ke laut, paham nggak? Ini ngeri nih. Anda berharap kepada Allah jangan sampai terjadi lagi kayak gini deh. Itu ketika itu Anda paling ujung, paling jauh udah merasa kok makin lama, kok tiba-tiba udah segini aja airnya gitu loh. Dan terasa di bawah itu kayak nyeret menuju ke arah laut. Itu air sungainya tuh, air dinginnya, air sungainya. Maka Masya Allah, itu udah kami berusaha menuju ke arah pantai. Itu Anda udah paling terakhir, dan ketika Anda berusaha untuk lari menuju pantai, kan lari kan bawahnya pasir nih. Anda perasain gimana lari bawahnya pasir, tapi justru antum malah makin mundur. Allahul musta'an. Itu alhamdulillah Allah selamatin anak ikhwan. Kalau enggak itu baru berapa bulan lalu itu. Itu kameramen Anda salah satu juga yang ketika itu bareng-bareng juga ketika itu. Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tidak selamatkan kami, nggak ada kajian satu santri, Pak. Nggak ada. Iya. Ya itu. Kita nggak tahu masa depan gimana. Maka minta rahmat sama Allah. Dan ini doakan. Kayak salam kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Rahmat Allah atas kalian. Wabarakatuh, berkah Allah untuk kalian.
Nah, kemudian ini jika Anda menyebut rahmat secara tersendiri. Namun jika Anda menyebutnya bersamaan dengan maghfirah, ya ampunan, maka di sini maksud maghfirah adalah ampunan dari dosa-dosa yang lalu. Dan rahmat adalah taufik untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Baik, sekarang kalau misalnya maksud dari semoga Allah merahmati antum dan mengampuni antum, dosa-dosa yang telah lalu. Rahmat buat antum yaitu taufik untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Tapi masa depan antum kira-kira bakal berdosa nggak kira-kira? Kita nih, masa depan kita bakal berdosa nggak kira-kira? Pasti. Tetap berdosa, tetap. Tapi apa rahmat Allah Ta'ala terhadap orang yang akan berdosa? Dimudahkan jalan kembali buat dia. Enggak? Sehingga dia dosa nih. Nanti kapan gitu dosa. Tapi taubat, segera menyesal, kembali lagi. Nah ini rahmat Allah sebenarnya. Pokoknya kita ini nggak bakal bisa lepas dari dosa jemaah. Ya nggak bisa. Mau siapapun anak apalagi ya. Di masa depan. Nggak bisa kita bilang insya Allah anak nggak bakal berdosa. Iya, pede banget gitu kan. Nggak mungkin. Itu aja ngomong kayak gitu aja udah dosa ya kan? Kepedean, iya tak merasa dirinya itu selamat dan itu aja udah berpotensi dosa. Mungkin dosa malah. Itu aja udah dosa. Gak bisa menjamin. Tetapi rahmat Allah kepada pendosa yang akan berdosa, yaitu apa? Dimudahkan buat dia jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ikhwah rahimakumullah. Apa yang dilakukan penulis, yaitu Syekh di sini, penulis menunjukkan perhatian dan kecintaannya kepada orang yang diajaknya bicara, serta keinginan beliau agar dia mendapatkan kebaikan. Yang ketujuh, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis adalah menyangkut agama semuanya. Oleh sebab itu, perkara ini perlu diperhatikan karena besarnya manfaatnya. Al-ula, masalah yang pertama, yaitu al-ilm. Masalah yang pertama adalah ilm. Ya, ilmu yang dimaksud apa? Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, terus kemudian ilmu tentang dakwah, ya, dan juga ilmu tentang sabar dalam tantangan dakwah. Ini ya 4 hal. Empat yang harus kita pelajari atau kita ketahui, yaitu tentang Allah, tentang nabinya, kemudian tentang agama Islam serta dalilnya, kemudian tentang kesabar. Di sini ada kesalahan di sini. Ya. Ilm di sini ma'rifatullah, ya, kemudian mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu ya, itu ilmu. Ya. Sini ana pakai whiteboard aja biar lebih mudah insyaallah. Ya. Ada berapa perkara yang wajib untuk dipahami kawan di sini? 4 ya. Pertama, al-ilm. Kedua, setelah ilmu apa? Bukan. Al-amal. Mengamalkan. Ketiga, ad-da'wah. Keempat, as-sabr. Singkatnya gini ya, singkatnya. Nah, ilmu yang dimaksud, ilmu yang wajib untuk kita pelajari di sini ada 3. Ya. Yang pertama tentang Allah, kedua tentang An-Nabi, ini agak sulit tulisnya. Kemudian yang ketiga tentang agama al-Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Gini, frame-nya seperti ini.
Taksimat atau klasifikasinya seperti ini. Ya, jelas ya insyaallah ya. Ini kita muslim nih. Jangan cuma punya ilmu doang. Tapi amalkan. Jangan kemudian udah beramal, udah berhenti. Tapi sebarkan ilmu ini. Supaya orang juga beramal. Nah, pas kita lagi berdakwah, menyebarkan ilmu, pasti ada tantangan nggak? Ada. Sabar. Sabar ketika sudah sampai tahap ini. Sebagian ulama menafsirkan sabar di sini bukan cuma di sini doang. Ternyata sabar itu mencakup ke 3 hal ini. Karena nuntut ilmu butuh sabar gak? Butuh sabar. Supaya sabar jangan tidur. Nah kan, sabar tuh. Matanya harus melek terus tuh sabar. Udah capek kerja dari pagi, nih kajian sore lagi sabar. Ya kan? Kemudian amal, dalam beramal sabar gak? Sabar. Salat, tahajud, salat, tarawih. Ternyata imamnya panjang bacaannya. Panjang, lama, dan matnya itu sempurna semua. Wah, lama. Dan bacaannya versi bacaan Syekh Abdul Basit zaman dulu. Ya lama, ya Allah ini mah nunggu beduk subuh ini mah kayak gini. Ya, kemudian dakwah apalagi harus sabar. Ya. Begitu ya, kawan. Ini menguasai ini semua berarti udah sampai menguasai berapa halaman ini ya. Tapi frame-nya seperti ini. Apa namanya? Bagannya seperti atau klasifikasinya. Oke, yang pertama al-ula al-ilm. Ilmu. Ya. Al-ilmu yang dimaksud ada 3, yaitu ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nabi, yang ketiga ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Allah dulu ya. Pertama mengenal Allah. Mengetahui Allah. Ya, kita sebagai muslim harus mengenal Allah di setiap nafas kita ini, mengenal Allah Azza wa Jal. Dari manapun kita, apapun latar belakang kita, ana dan juga antum, nggak ada bedanya antara lahiran Jakarta dengan lahiran Ciamis, semua wajib mengenal Allah. Nggak ada bedanya. Apa bedanya coba? Sama-sama kita punya hak untuk mengenal Allah, sama-sama kita punya rizki yang Allah bagi gitu loh. Dan nggak ada kemudian kalau orang Jakarta dia harus mengenal Allah lebih dibandingkan orang Ciamis. Salah, nggak gitu. Antum juga wajib. Iya. Orang Jakarta rezekinya harus lebih banyak daripada orang Ciamis. Nggak gitu juga kan? Karena Allah Ta'ala yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Banyak gak orang Ciamis tapi rezekinya lebih banyak daripada orang Jakarta? Mungkin gak? Mungkin. Tapi Anda pengennya sih Anda lebih banyak. Amin. Iya, habis Anda beri banyak nanti Anda bagi-bagi ke antum insyaallah. Diaminin lebih kok ini. Ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Maksudnya mengetahui Allah Ta'ala dengan hati. Karena al-qalbu wi'a'un muli'a ilma. Qalbu, hati itu adalah suatu wadah yang bisa dipenuhi dengan ilmu. Ilmu itu masuknya ke qalbu, ikhwan. Ya. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu lisan, ada ilmu jinan. Ya. Syekh bisa tolong, Pak, ini enggak apa namanya, tolong ambil ini enggak bisa tolong aja. Anda mau ini mager juga ini. Syukran, jazakallah. Coba tes dulu. Positif berarti ini. Ya, jazakallah khair. Soalnya kalau Anda kesana terus nggak enak di kamera, rekaman nggak enak. Ya. Tadi ilmu terbagi menjadi 2 dari segi masuk atau tidaknya ke hati. Ilmu yang pertama ilmu lisan, yang kedua ilmu jinan. Apa coba artinya? Lisan berarti apa? Lidah. Artinya apa? Omdo. Ya? Ngomong doang. Ini ilmu lisan. Omongannya doang nih. Bagus nih orang. Ilmunya cuman di ujung lidah. Setiap cipratannya udah selesai, keluar ilmu itu selesai, udah nggak ada lagi. Dia nggak mengamalkan, ini ilmu lisan namanya. Retorika doang. Ngomongnya doang. Tapi ada ilmu jinan. Tahu nggak jin? Tahu? Jin.
Kenapa jin disebut jin? Bukan disebut jun. Hah? Kenapa disebut jin? Karena asalnya jin istitar, yaitu tersembunyi, nggak kelihatan. Taib. Ada apa ini maksudnya, ini apa? Ilmu yang nggak kelihatan, gimana maksudnya? Ilmu yang terletak di wadah yang tidak terlihat. Apa itu? Hati. Iya. Hati itu ada dua makna ya. Hati di sini bukan hati makna liver, bukan. Jantung maksudnya, jantung. Qalb. Ini maksudnya jinan adalah al-qalb, ilmu qalbu. Ya. Nah, qalbu itu ada dua maksud. Qalbu itu al-qalb ada dua makna. Ya. Ada qalb hissi, ada qalb ma'nawi. Antum kalau pakai bahasa Arab gini ngerti gak sebenarnya, kawan? Ditulis gini ngerti gak? Insyaallah atau ya rahmukallah atau subhanallah atau gimana? Nanti jangan sampai anak doang yang ngerti, kan anak doang belajar berarti. Hissi ini berarti dia material. Sifatnya material. Ma'nawi sifatnya ma'nawi. Sekarang detak jantung itu ya ada di kolbu yang ini apa kok ini? Detak jantungnya di material. Iya. Misalnya ada antum misalnya habis liburan, terus ketemu sama teman-teman, Masya Allah, anak rindu sama antum, hati anak rindu sama antum, misalnya. Itu di hati yang ini apa yang ini? Maknawi. Berarti hati itu ada dua maksud. Taib, ketika dokter membedah ya. Membedah, ketemu tuh jantungnya tuh. Nah, kan degupannya apa? Ya jantung lah, gimana jantung antum tahu kan? Nah, ini yang diperiksa sama dokter jantung yang mana? Ini apa ini? Material. Iya. Apakah kemudian jantung itu misal diiris-iris? Kan hati itu kan tempat ilmu ya. Keluar nggak ilmunya? Nggak. Nah berarti di sini ada yang namanya qalbu tapi maknawi. Ini qalbu hissi yang kita kenal sebagai jantung. Iya. Jantung. Ini jangan dibalik. Oh berarti kalau ini jantung ini tunjang. Bukan. Ini kalau maknawi yaitu ya hati. Tunjang pandang. Paham di sini ya? Hah? Misalnya orang yang tidak pernah sholat, kemudian lalai terus, nggak pernah zikir, qalbunya mati. Atau dalam sebuah hadis yang dipermasalahkan hadis ini sanadnya, tapi kathratud dhahik tumitul qalb misalnya. Kebanyakan ketawa, dikit-dikit ketawa, itu mematikan hati. Yang mati di sini yang mana? Manawi ininya. Hidup tetap berdegup. Coba pelawak-pelawak misalnya. Wah, ini hatinya mati nih orang nih. Tapi dia masih hidup. Berarti yang mati ininya nih. Iya, ma'nawi. Gitu ya. Nah, ilmu lisan, ilmu kalbu. Maksudnya ilmu kalbu berarti kalbu yang mana? Ma'nawi, tersimpannya di sini. Ruh antum ada nggak di hati antum? Ada, tapi di yang maknawi bukan di sini. Tapi hal-hal yang sifat maknawi juga berpengaruh pada jantung. Contoh, rasa takut. Antum takut ketika lewat di suatu jalan yang gelap, terus ada khurafat, kata orang-orang di situ banyak kuntinya lah, boboknya, weweknya, wiwinya dan seterusnya. Terus pohon bambunya suka bersuara, kadang-kadang pohon bambunya ketawa sendiri, kata orang gitu. Serem, merinding. Pokoknya Masya Allah lah. Kemudian ternyata ada suara, cekikikan. Langsung jantung antum kerasa takut. Kalau takut, jantungnya berdetaknya lebih cepat nggak? Berarti qalbu maknawi ini kan rasa takut nih mempengaruhi hissi. Iya. Kayak sebagian polisi itu punya ada
lies detector. Pendeteksi kebohongan. Ditaruh di sini. Pas diinterogasi, orang kalau bohong, ininya bakal terpengaruh dengan kebohongannya. Agak lebih deg-degan. Kecuali senior. Senior enggak. Bohong sama jujur sama dia. Sama. Bahkan bohong lebih tenang buat dia. Saking seniornya. Tapi kalau ahli orang yang jujur, bohong sekali, deg-degan dia. Polisi kemudian mendeteksi, ini bohong dia tuh detak jantungnya tiba-tiba makin parah, gitu kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu mengetahui Allah dengan hati di sini berarti maksudnya mengetahui Allah dengan hati yang maknawi. Tapi mengenal Allah dengan hati itu kan butuhkan ilmu, ya kan? Dengan ilmu. Berpengaruh nggak kepada jantung secara material? Kesehatan jantung? Ayo, berpengaruh nggak? Berpengaruh dengan kesehatan jantung. Iya beneran. Itu Ustaz, tapi kok ada ulama sakit jantung? Ya itu qadarullah. Berarti dia nggak kenal Allah dong? Ya bukan gitu, bukan gitu. Maksudnya di sini, lihat, kita kalau mengenal Allah hidup kita lebih enak. Lebih tentram, lebih nyaman. Nggak terlalu mikirin nggak terlalu berat. Besok makan apa? Tenang, Allah yang rizkikan. Lebih tenang nggak? Lebih tenang, lebih sehat nggak? Lebih sehat jadinya. Coba kalau antum kepikir, besok makan apa ya Allah? Makan apa ya? Pikirin terus. Aduh, Ricis apa Hokben ya besoknya apa? Padahal nggak punya duit gitu kan. Jadi akhirnya kepikiran. Bingung. Stres. Jantungan akhirnya. Iya. Makanya kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Orang kalau hatinya sering tenang, insya Allah penyakit jantungnya lebih ringan. Enggak berpotensi. Apa sih lebih ringan potensi kena sakit jantungnya. Insya Allah. Ya. Yang berkonsekuensi ini, kalau memang mengenal Allah dengan qalbu, dengan ilmunya, maka konsekuensinya apa? Menerima apa yang Allah syariatkan. Kalau Allah syariatkan, Rasulnya katakan, maka dia langsung terima. Kemudian patuh dan tunduk pada Allah. Menentukan putusan dengan syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau dia kenal sama Allah. Teman-teman sekalian ini punya keluarga. Kadang kita punya keluarga yang kalau ada yang meninggal, qadarullah, harta warisan tidak dibagi dengan pembagian syariat. Benar gak? Banyak gak kayak gitu? Banyak. Sayangnya seperti itu. Ya. Terutama yang paling gede. Anak yang paling gede itu kadang-kadang maunya dapat bagian paling besar karena merasa paling senior, paling sulung dan seterusnya. Kemudian dihamparkan pada ini hukum syariah enggak begini Mas. Hukum syariahnya tuh anak sekian, perempuan sekian, ini sekian. Enggak terima dia. Enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Berarti dia ini enggak mengenal Allah. Tidak mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Qalbunya tidak hidup untuk tunduk pada Allah. Iya. Nanti ada hukumannya seperti ini, teman-teman. Hati-hati. Nah, kemudian dikatakan di sini, seorang hamba juga mencari tahu tentang Tuhannya dengan cara dua hal. Bagaimana kita mencari tahu tentang Allah? Ada dua cara. Dua cara mencari tahu tentang Allah. Dua cara untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Sih udah hafal nih insyaallah ya. Gampang kok. Ya. Dua cara. Dua cara kita mengenal Allah. Two ways. Dua cara ya. Satu dengan cara tadabbur ya. Kedua dengan cara tafakkur. Atau bisa dibalik terserah. Ya. Yang pertama tadabbur
Apa yang ditadaburi? Ayat syar'iyah. Yang kedua, tafakur ayat kauniyah. Ya. Gimana? Gampang kan? Dua cara mengenal Allah gini caranya. Bisa melalui ayat-ayat yang termaktub di Al-Quran dan hadis, yaitu maksudnya ayat syariah itu ayat, yaitu wahyu Allah. Kita berusaha untuk merenungi, tadabbur wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke? Dan hukum-hukum Allah yang termaktub di Al-Quran dan hadis. Ini cara pertama untuk mengenal Allah. Cara kedua untuk mengenal Allah adalah tafakkur, yaitu apa? Merenungi. Sebenarnya ini bisa dibalik, nggak masalah. Merenungi apa? Ayat kauni. Ayat kauni itu apa? Ini di sini kita akan bahas. Ya, lihat di sini. Mencari tahu tentang Tuhannya dengan cara satu, merenungkan ayat-ayat syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi mempelajari Al-Quran dan hadis itu merupakan bentuk atau trik untuk mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dengan merenungkan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam jagat ini. Ya, ini makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sebab setiap kali manusia merenungi ayat-ayat tersebut, maka akan bertambah pengetahuannya tentang Sang Khalik, mencipta, dan Allah yang disembahnya. Ya. Sebutkan kira-kira makhluk apa yang kalau antum melihat, antum akan mengenal Allah dengannya. Ayo. Bisa hewan, ya kan? Bisa tumbuhan. Antum ngerti, pasti ngerti lah orai kadut, ya. Orai kadut apa? Ular air kan? Ular air kan ada berapa macamnya kan? Ada ular pelangi, ada ular kadut belang, ada ular kadut koros bukan di air, koros. Koros di pohon kadang-kadang, ya. Di air kadang-kadang mampir dia ziarah, ya. Nah, ini ada pernah di balong gitu kan. Malam-malam kan biasanya orai kadut kan dinasih malam-malam, ya. Ba'da maghrib gitu kan, ya. Khuruj, ya. Keluar dari lumpur, keluar dari sarangnya itu. Ada satu ular, dia model ular air. Ana tahu dia ular air karena ana udah memperhatikan dari siang dia sering keluar dan saling tatap-tatapan sama ana. Iya, ajib itu. Ular satu ini nih ana incer. Ya, agak panjang dia dan bentuknya loreng-loreng gitu, apa ya? Kayak macan gitu loh. Bukan belang, enggak. Ini ularnya enggak berbisa. Yang ini berbisa, kalau berbisa kecil. Itu sampai di satu balong, ana lagi lewat. Ini balongnya di daerah Ciamis, daerah Dadi Harja, Rancah. Tapi antum cari pun nggak perlu ya. Ini cerita aja, nggak usah antum kemudian besok cari petilasan Ustaz Hasan cari di situ. Nggak usah, nggak penting. Ya, itu tiba-tiba kabur ngeliat ana terus, ana perhatikan dia masuk ke suatu lubang. Kemudian dia menyelinap ke lubang itu. Kan di pinggir balong biasanya ada tancepan bambu gitu buat apa ya. Nah, srek dia menyelinap di sini. Terus dia nengok di bagian sebelah sini. Nyari Ana, ngeliatin Ana. Ana ngeliat dia. Akhirnya kita tatap-tatapan itu. Apa ini? Iya. Akhirnya kita pun berpisah akhirnya. Enggak ada. Ngapain? Emang antum. Nah, kemudian malamnya pakai senter. Ana temukan fulan ini, dia di balong lainnya. Lah, ini akh yang tadi ini kata ana. Ya. Dan dia nggak ngeh kalau ada anak, kan malam dia kan nggak begitu ngerti gitu. Ana senterin dia agak di tengah gitu. Susah ini ngambil dia kalau di tengah mah. Jadi dia lagi kayak gini nih di air nih.
Paham kan biasa ular air kan gitu. Ini kan air nih, genangan air, balong. Ya, ini kan lumpur tanah gitu kan. Nah, dia lagi gini nih dari tanah gitu dia ini. Kan biasa ular kayak gitu tuh, air. Nonjol gitu palanya kemudian ya di permukaan air gitu. Ini fulan yang tadi anak kenal banget ciri-ciri kayak gini ularnya nih. Iya, anak mau ngambil. Anak deketin pasti dia udah kabur duluan nanti. Kemudian anak lempar dia pakai batu. Deket hampir kena palanya tuh. Dia langsung kaget gitu kan, curiga dia. Tapi dia nggak tahu kalau itu anak. Iya. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa ini lakukan ini? Enggak, dia nggak nengok. Dia belum tahu kalau itu anak atau manusia atau enggak, apalagi nama anak dia nggak tahu. Nah, kemudian tiba-tiba mulutnya itu menyerupai mulut ikan balong kayak mujari gitu kan. Kalau ikan kan mulutnya itu kan kadang agak bisa monyong. Coba antum mulut ikan, ya kan? Ikan-ikan tertentu tuh, ikan-ikan balong tuh kan ada lapisan yang bisa buat gini gitu loh. Kayak gitu. Ya kan? Kalau pagi-pagi tuh dia nyari makan, wow gitu kan. Itu ular jadi kayak gitu. Pretending gitu loh. Pura-pura mengkamuflase wajah mirip ikan yang di balong. Faham nggak maksud dia itu apa di situ? Dia tuh merasa ini, wah ini kayaknya ada apa gitu kan? Maka dia berpura-pura jadi ikan, nggak tahu diri dia. Iya, dia nggak. Kalau dia nengok belakang sedikit kan dia lihat panjangnya tubuh dia kan? Ke dia kayak gini. Ya, subhanallah kata anak. Makhluk kayak gini masih punya ide buat pura-pura. Emang dikira anak nggak tahu ente? Anak bilang gitu. Nggak, tapi di sini ibrohnya ya kawan. Siapa yang ngajarin orai ini? Anak nggak tahu nama orainya apa. Tapi dia sejenis kadut. Tapi bukan kadut yang belang. Dia modelnya totol-totol gitu kayak macan. Gitu. Siapa yang mengilhamkan dia gitu loh? Maka seketika anak itu, ya Allah, ini berarti ini Allah yang mengajarkan dia supaya bisa bersikap seperti ikan mujair. Iya. Masya Allah. Ini langka loh teman-teman. Antum mau cari kejadian kayak gini susah. Lagi pula ngapain juga kan? Iya. Tapi anak lakukan itu. Kemudian bertahun-tahun itu selama sepanjang hidup Anda. Ini tentang tafakur alam ini sebenarnya. Masih di balong yang sama. Anda nggak tahu gimana kodok kok bisa suaranya gede. Iya. Kodok suara gede. Dan itu musim hujan, banyak kodok di situ. Akhirnya Anda telusuri kan, itu balongnya itu gelap. Ada pohon kelapanya dan itu orang-orang nggak ada yang berani lewat situ. Cuman Anda pakai apa-apa, pakai senter, pakai HP bahkan, pakai HP juga Anda live streaming di Facebook. Iya, Anda live streaming ke sawah-sawah loh. Malam-malam banyak yang nonton. Nggak ada kerjaan memang mereka itu. Iya. Akhirnya susuri balong tersebut juga tuh, nggak ketemu ular ketika itu. Tapi kodok banyak, bahkan ada yang sedang melakukan hajatan, ya, kawin, ya. Itu suaranya gede tuh. Dari mana suaranya? Ininya besar kan? Oh, gede, ada yang, oh, masya Allah, ini ada live streaming itu sampai ada komentator juga, masya Allah baru pertama kali ternyata kodok kayak gitu. Kalau bersuara ini membesar nih, lihat keendesuan sebagian orang ya, termasuk anak nggak tahu kalau kodok seperti itu. Tapi itu siapa yang mengajarkan dia bisa begitu? Allah Ta'ala yang memfitrahkan binatang-binatang ini bisa seperti ini. Maka di binatang-binatang ini ikhwan, kita bisa mempelajari bahwasanya Allah itu penciptanya, pemberi rizkinya, pemberi ilham untuk binatang ini, sehingga kita makin bersyukur. Oh ternyata masya Allah kita ini manusia, ya, bersyukur sekali tidak seperti binatang-binatang ini, ya. Maka bertambahlah keimanan kita dengan merenungi ayat-ayat kauniyah. Beda dengan masalah orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Lihat orang-orang barat yang mereka ahli sains, mereka astronom, mereka katanya udah ke bulan, kemudian sebagian mereka menuju air, sebagian mereka ke hutan-hutan, meliput ini, meliput itu.
Ada nggak kemudian mereka bilang subhanallah, masya Allah, tabarakallah? Nggak ada. Orang kafir malah ngomong kayak gitu. Nah, kita jangan ikut-ikutan teman-teman ya. Ngeliat sesuatu yang ajaib, bujuk buneng. Lalu jangan kayak gitu. Gokil, dahsyat. Ya kadang-kadang ngomong jorok kemudian ngomong, gitu coba masya Allah, tabarakallah, ya Allah ini ciptakan subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin misalnya dan seterusnya. Ya. Begitu. Jadi ada iman bertambah dengan merenungi ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Lihat pada dirimu sendiri. Lihat luka-luka yang ada di kulitmu misalnya. Siapa yang mengurus? Allah Ta'ala. Ya, kita ada luka nih. Anak-anak kemarin baru ke pantai Ujung Genteng. Di situ kan di pantainya kemudian anak berendam lah gitu kan. Di bagian yang anak cari nggak ada bulu babi di sini. Nggak ada bulu babinya, alhamdulillah. Ya, terus anak sedikit cari kerang dan semisalnya. Anak geser sedikit, paha kanan anak kemudian menindas bulu babi. Iya, senior lagi bulu babinya, gede dia. Cuk, apa nih? Ya, kok masya Allah sakit. Wah ternyata fulan. Ya, ketusukan, beberapa tusukan. Ada hitam-hitam kemudian di kulit, kan masuk itu apa namanya? Durinya itu kan nusuk gitu. Dan sebagian nempel di celana anak. Masya Allah, sakitnya pedas juga ternyata. Ya Allah, gimana? Jangan sampai anak sakit nih. Kalau anak sakit ntar repot. Kadang kata sebagian orang kalau kena bulu babi itu sakitnya bisa seminggu, bisa lama gitu. Demam gitu kan. Karena racunnya itu kan di setiap durinya ada racun itu. Maka Allah, anak minta sama Allah aja, anak gesek-gesek pakai air laut itu. Anak nggak tahu obatnya apa. Kata sebagian orang obatnya amoniak, air kencing. Anak nggak mau, ya. Baik punya pribadi, punya orang nggak mau, anak, ya. Dijual apalagi anak nggak mau beli, ya. Udah pakai air laut aja. Bismillah, ya Allah. Anak minta sama Allah, ya Allah, tinggikan imun saya, ya Allah, jangan sampai saya sakit. Alhamdulillah. Cuma sampai 1 jam itu doang perihnya. Habis itu nggak. Pas anda lihat di YouTube, habis itu ternyata bahaya, ternyata ada yang sampai demam, ada yang gini, ada yang lukanya dia alhamdulillah Allah kasih apa? Enggak sampai segitunya. Nah di sini siapa yang mengurus kemudian? Allah. Coba antum punya koreng atau sakit atau apa, kemudian ketika malam hari mikirin koreng, padahal koreng nggak mikirin antum. Antum pikirin terus tuh koreng. Ya Allah gimana nanti jadi kulitnya gimana balik lagi jadi kulit dan seterusnya. Nggak usah dipikirin, biar Allah yang atur. Usaha antum cuman minum obat, mungkin kasih pengobatan sedikit, dah selesai. Udah biar Allah yang menyelesaikan. Sekarang lihat skrup-skrup yang ada di kaki antum. Ya kan? Ada beberapa bekas mantan koreng kemudiannya, ya kan? Itu. Ada fulan yang kakinya itu penuh dengan hiasan itu. Tanya kepada dia, apakah ketika antum mengalami koreng-koreng yang berjamaah itu, antum kemudian memikirkannya? Enggak. Allah yang menuntaskannya. Alhamdulillah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat yang ada pada diri kalian dari kekuasaan Allah. Bersyukur, ya. Kemudian yang ke-9 atau kedua dari ilmu yaitu ma'rifatun nabiyhi. Mengetahui nabinya, yaitu maksudnya mengetahui Rasulullah Muhammad SAW, yang konsekuensinya adalah menerima apa yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa petunjuk dan agama yang benar, mempercayai apa yang diberitakan oleh beliau, mematuhi apa yang diperintahkan oleh beliau, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, memutuskan perkara dengan syarat beliau, dan ridha dengan putusannya. Kata Allah di surat Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman
Kecuali kalau mereka sudah sampai apa? Menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kita belum disebut beriman secara sempurna kecuali kalau kita sudah menjadikan patokan hukum kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan perselisihan kita. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu hal, maka kembalikan perkara ini kepada Allah dan Rasul dan Al-Quran dan Sunnah. Nah, bukan hanya sebatas itu. Kemudian, step kedua, setelah mengembalikan kepada hukum Allah, mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi bukan hanya kembali ke hukum Allah saja. Tapi setelah menerima hukum tersebut, dia terima. Bukan masih ngedumel gitu. Terima. Tapi udahlah. Ya sama aja dia nggak terima. Iya. Dikatakan ini dalilnya Pak, nggak boleh kayak gitu Pak. Oh iya ya Mas, ya saya terima. Pas balik wajahnya berubah, sok banget. Dikit-dikit Quran Sunnah, dikit-dikit Quran Sunnah gitu. Ya. Kemudian misalnya jenggot nih, nah teman-teman nih pelihara jenggot teman-teman. Jenggot pakai G bukan pakai L. Kok pakai L jenglot? Ya sekarang ada tuh namanya spirit doll. Apa arti spirit doll? Jiwa yang dol, ya spirit doll. Arti spirit doll? Jiwa yang hancur. Benar gak itu artinya? Bukan, itu buat orang Jawa itu, tapi spirit doll artinya boneka punya roh. Ini khurafat ini. Ini syaitan semua ini jenglot versi boneka sebenarnya. Sama aja hakikatnya sama jenglot. Walaupun yang memeliharanya adalah artis. Itulah artis itu, kesian mereka. Mereka itu punya duit banyak. Kebahagiaan gak dapat, bukannya ngadopsi atau menafkahi anak yatim, tapi malah memelihara spirit doll. Iya, boneka kerasukan dengan setan. Itu setan semua, itu perbuatan setan. Iya, nggak ada kerjaan. Kesian banget. Semoga Allah beri hidayah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Ya. Nah itu ketika dikatakan haram, terima dengan lapang dada. Karena ini hukum Allah. Jangan di muka terima, di hati ngedumel. Ini belum sempurna imannya. Taib. Dan Allah berfirman, "Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Contoh salat subuh berjamaah. Ini salat subuh berjamaah itu paling berat memang. Bangun yang berat. Maka pas bangun coba ngedumel nggak hati? Nah itu dia. Kalau masih ngedumel berarti belum sempurna antum imannya dalam hal ini. Kalau masih sebel kesel, aduh kenapa sih, capek ah. Tapi rata-rata sini kan nggak sama orang tua kan, sama teman kosan mungkin. Teman kosannya itu soleh, dianya ya qadarullah masyafa'lah, musibah lah pokoknya. Ya dibangun yang tanya, Mas, siapa namanya? Nama laki-laki siapa? Namanya siapa ya? Anak udah bingung nih nyari nama. Namanya siapa ya? Kliwon. Kliwon. Iya monyetnya si buta dari gua hantu. Kliwon. Bangun, Won. Bangun. Salat subuh palanya gede. Bangun akhirnya. Bangun tapi masih sambil misu-misu. Wudu terus tapi masih hati dongkol gitu, ke masjid ke dongkol. Maka ini belum sempurna imannya. Beda dengan yang dari awal ya dengar azan atau bahkan sebelum azan. Kan ada biasanya di masjid-masjid pemanasan sebelum azan tuh. Ya kan? Salawatan dan seterusnya. Dia bangun tuh. Langsung alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Senang dia. Beda ini orang dengan yang siapa tadi? Kliwon tadi. Kliwon. Anda baru sadar jelek sekali namanya. Kliwon tadi ya. Jadi
tenang hatinya, sami'na wa ta'na, enggak ngedumel, udah ini hukum Allah, alhamdulillah. Makanya seperti ini tuh kalau udah tenang itu enak melakukan ketaatan tuh enak, dijabanin semua ketaatan. Ya. Allah juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, dia harusnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad berkata, rahimahullah, "Tahukah kamu apakah fitnah itu? Fitnah itu adalah syirik. Mungkin jika ia menolak sebagian sabda Rasul, maka terbesit dalam hatinya sesuatu keinginan menyimpang. Karena itu ia akan binasa." Jadi hati-hati. Seseorang zahirnya bisa aja kelihatan nerima hukum Allah, tapi hatinya masih mangkal dan menumel dengan hukum-hukum Allah ini. Maka hati-hati. Itulah yang banyak dari orang-orang liberal sekarang. Mereka tidak terima dengan hukum Allah. Ya, banyak yang mereka simpan dalam hati. Dan ada juga yang mereka keluarkan melalui lisan berupa pencelaan terhadap hukum-hukum Allah. Maka itu kajian kita ya teman-teman sekalian. Udah jam 5, insya Allah kita cukup sampai sini Pak. Ya. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada insya Allah. Ya, tidak ada kalau udah jam 5 ya. Jadi mau nanya juga gak enak sama teman-teman. Satu nanya misalnya, pada natap dia. Iya, apa sih nanya bikin lama aja. Iya, Anda tahu kok karena Anda mengalami orang-orang kayak itu, Anda juga kayak gitu. Iya, sesi udah mau habis, ada satu belaga alim nanya, ya so alim banget sih nanya, ngedumel ya. Iya, tapi ya alhamdulillah nggak ada yang nanya ya, alhamdulillah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.